Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopera Fitriani dengan NPM B1A022166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang tindak pidana lingkungan. Yang mana pengertian tindak pidana lingkungan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan pencemaran, perusakan, dan kerugian bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian, dengan demikian, inti dari tindak pidana lingkungan adalah adanya perbuatan manusia yang melawan hukum dan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. Kemudian, unsur-unsur tindak pidana lingkungan. Unsur tindak pidana lingkungan meliputi yang pertama yaitu subjek hukum, bisa berupa orang perorangan maupun korporasi. Kemudian, perbuatan, tindakan yang dilarang seperti membuang limbah tanpa izin, membakar hutan, atau menambang tanpa prosedur lingkungan. Kemudian akibat pencemaran, kerusakan ekosistem atau timbulnya bahaya bagi kesehatan masyarakat. Kemudian sifat melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu jenis tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu tindak pidana formil. Perbuatan dianggap tindak pidana meskipun belum menimbulkan akibat, misalnya yaitu usaha atau kegiatan tanpa AMDAL atau izin lingkungan, pasal 109 Undang-Undang PPLH. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana material. Perbuatan menjadi tindak pidana karena menimbulkan akibat nyata berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan, pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH. Kemudian bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang PPLH yaitu yang pertama yaitu diatur di dalam pasal 98 yaitu perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan serius. Dalam pasal 99 melanggar baku mutu lingkungan dan pasal 100 melanggar izin lingkungan. Pasal 102 mengimpor, menghasilkan, mengangkut, menyimpan atau membuang limbah B3 tanpa izin. Kemudian pasal 109 melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi yang pertama yaitu pidana pokok, yaitu penjara dan denda. Jumlah dendanya sangat besar, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kemudian pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, kewajiban memperbaiki kembali lingkungan, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Kesimpulan, tindak pidana lingkungan merupakan bentuk kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomis, tetapi juga mengancam kesehatan manusia, ekosistem, serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum di lingkungan harus dilakukan secara tegas dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan penindakan serta memperkuat pertanggungjawaban pidana terhadap individu maupun korporasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.